Hari ini, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan, baik di bumi maupun di sorga. Selamat merayakan Pentakosta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara, Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, Pentakosta atau hari ke-50 di Perjanjian Lama diperingati sebagai hari panen raya, momen di mana umat memberikan persembahan hasil panennya. Di hari itu juga, ketika umat Tuhan berkumpul di Yerusalem untuk memberikan hasil panen, Tuhan memberikan apa yang jauh lebih besar daripada yang mereka berikan. Roh Kudus dicurahkan bagai hujan lebat yang datang memberikan kehidupan di gurun gersang. Roh Kudus itulah yang memampukan kita hidup dalam damai sejahtera ilahi. Bahkan di situasi yang sulit, kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya.
Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana di dalam menata kehidupan. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Amin. Roh Kudus sinarilah hati gundah dan lelah, ganti kuasa yang gelap dengan terang-Mu yang tetap. Roh Kudus diamilah hati yang telah berserah. Kaulah saja Tuhanku, Raja dalam hatiku. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni setiap orang yang datang memohon pengampunan. Bahkan Ia berjanji akan memberikan Roh-Nya untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Simaklah janji Tuhan di dalam Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta
berkobar dalam hatiku. Ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur atas kebaikan Tuhan untuk perjumpaan yang Tuhan perkenankan melalui pembacaan dan penguraian firman Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan membuka hati kami dan memberi hikmat agar firman Tuhan yang dibacakan dan disampaikan dapat tertanam sehingga dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar Roh Kudus-Mu memimpin, sehingga apa yang hendak disampaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan yang ke-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Attendeth my way when sorrows like sea billows roll. Kehidupan ibarat sebuah pengembaraan.
Dan kita bak seorang musafir It is well. yang berjalan menyusuri jalan-jalan kehidupan kita masing-masing. Ketika menyusuri jalan-jalan itu, kita berjumpa dengan berbagai peristiwa. Peristiwa menyenangkan, kadang peristiwa menyedihkan, kadangkala kita punya bekal yang berlimpah, namun tidak jarang kita mengalami kekurangan. Kembara hidup yang dilaluinya kadangkala membuat seorang musafir mengalami kelelahan. Kelelahan itu bisa menimpa fisiknya, menimpa mentalnya, bahkan menimpa spiritualnya. Dan apabila kelelahan itu tidak teratasi, maka si musafir, si pengembara, diri kita masing-masing mustahil akan mampu melanjutkan perjalanan kehidupan. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia di zaman sekarang ini tidak lepas dari berbagai kelelahan. Banyak jiwa-jiwa yang mengalami kelelahan dan perlu disegarkan. Banyak orang yang mengalami kelelahan jiwa, dan ini adalah 6 pertanda kelelahan jiwa itu. Yang pertama, lelah justru setelah seseorang tidur semalaman. Tidur, Bapak Ibu Saudara, mestinya menjadikan tubuh seseorang itu kembali segar. Namun, bagi orang yang jiwanya lelah, saat bangun tidur justru tubuh menjadi terasa lebih lelah. Yang kedua, melamun dan melarikan diri dari kenyataan. Kelelahan ini menjadikan seseorang seperti memikirkan masa lalu dan takut akan masa depannya. Terutama adalah ketika seseorang tidak lagi menyukai momen-momen, peristiwa-peristiwa pada saat ini, sehingga mencoba untuk mengalihkan perhatian dari saat ini dengan segala cara yang memungkinkan. Yang ketiga, emosi yang berubah-ubah. Bapak Ibu Saudara, ketidakpuasan, kelelahan, dan ketidakpedulian
dapat mempengaruhi emosi seseorang. Seseorang menjadi sering marah, tersinggung terhadap sesuatu hal yang kecil, menangis atau bahkan tertawa tanpa alasan. Dan ini menjadi salah satu indikasi bahwa seseorang mengalami kelelahan jiwa. Hidup menjadi lebih sulit dengan emosional yang demikian, dan memaksa seseorang itu untuk terus mencari konflik lebih dari sekedar berusaha untuk mencari kedamaian, kesepahaman dengan orang lain. Yang keempat, menutupi kesedihan. Kelelahan jiwa menjadikan seseorang tidak lagi mau membuka diri, terutama terhadap kesedihan yang dialaminya. Ia berusaha menutupi kesedihan, dan hal ini makin membuat jiwa seseorang terbeban dan kelelahan. Yang kelima, keinginan untuk bersembunyi dari orang lain, karena merasa perjumpaan dengan orang lain merupakan hal yang mengganggu. Maka seseorang dengan berbagai cara berusaha menghindarkan diri dari perjumpaan-perjumpaan dengan orang lain. Yang keenam, berpikir negatif. Kelelahan jiwa dapat memicu seseorang selalu berpikir negatif atau negative thinking, baik tentang dirinya sendiri, tentang sesamanya, tentang kehidupan yang tengah dijalaninya. Khususnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang bersama-sama berjuang di tengah masa pandemik COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem pada waktu itu untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun, Dia melihat suasana batin khalayak ramai yang datang dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun itu. Mereka tampak lelah dengan berbagai kenyataan sehari-hari. Secara politis, mereka adalah rakyat yang tertindas. Dalam hal keagamaan, mereka tertekan dengan berbagai ritual yang kaku, yang kering, dan yang mengurung mereka. Juga di dalam bidang lain, bisa jadi mereka hidup dalam tekanan sehari-hari yang begitu melelahkan. Melihat kelelahan dari banyak khalayak ramai itu, Yesus menawarkan penyegaran kepada mereka dengan berkata demikian, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yohanes 7 ayat 37. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, aliran air yang ditawarkan Yesus sejatinya adalah Roh Kudus. Air digunakan secara simbolis dalam Perjanjian Lama untuk melambangkan pembersihan dan keselamatan. Dan di dalam pesta Pondok Daun, simbolisasi pembersihan itu diwujudkan. Di pesta itu, Yesus memberi makna baru terhadap air, yaitu sebagai penghilang dahaga. Dengan demikian, air menjadi pemulih sekaligus menjadi sumber kehidupan. Dan tanpa air, kehidupan sirna dari muka bumi.
pengharapan umat akan air terpenuhi di dalam diri Yesus. Penggunaan air sebagai bahasa simbolik sangat mengena dalam konteks pembacaan Injil Yohanes ini. Karena itu Yesus menyebut, barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Air hidup di sini, Bapak Ibu Saudara, dapat bermakna air yang mengalir. Di situ dapat diartikan lagi sebagai air yang memberi kehidupan. Sakaria 14 ayat yang ke-8 menyebutkan bahwa air hidup akan mengalir dari Yerusalem. Yeskiel 47 ayat yang pertama mengatakan bahwa air itu akan mengalir dari bawah ambang pintu bait Allah. Dan Yesus kini menyampaikan bahwa air itu akan mengalir dari dirinya yang adalah bait Allah yang baru. Yohanes 2 ayat yang ke-21. Bapak Ibu saudara yang terkasih, semua orang yang haus diundang untuk datang kepada Yesus. Dari dalam hati mereka yang datang dan minum pada Yesus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Untuk itu air yang digambarkan sebagai Roh Kudus dapat dimaknai demikian. Yang pertama, air yang cair mengisi ruang kosong dalam wadah. Apapun bentuk wadahnya, air akan mengikuti. Di sini kita menemukan sebuah makna tentang cara kerja Roh Kudus. Roh Kudus bekerja seturut dengan wadah yang diisinya. Itulah sebabnya surat 1 Korintus 12 berbicara soal berbagai rupa karunia roh. Dari teks itu kita belajar bahwa kerja Roh Kudus tidaklah sama dalam diri setiap orang. Tidak boleh sama dalam diri setiap orang. Tidak harus sama dalam diri setiap orang. Maka kelirulah orang yang menyamakan kerja Roh Kudus. Yang kedua, air di sini bukan dalam arti air yang diam, namun air yang dinamis, air yang bergerak, air yang bergejolak. Kata Yunaninya adalah hudatos yang berarti air yang mengalir di sebuah sungai. Ada dinamika, ada kerja, ada gerak, ada perubahan. Ciri kerja Roh Kudus pada diri seorang manusia seumpama air, Bapak Ibu saudara, air yang mengalir. Ada dinamika, ada gerak, ada kerinduan dari dalam hati seseorang untuk mengubah diri menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik, sehingga menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga. Semua orang yang percaya kepada Yesus akan menerima roh. Roh itu dicurahkan bagi mereka yang percaya pada saat Yesus dimuliakan.
Mereka akan menimba air hidup dari sumber yang tidak pernah mengering. Terus menerima aliran hidup dari Roh untuk hidup. Dengan menerima aliran itu, kehidupan disegarkan, dipulihkan, dan kehidupan dilanjutkan di masa mendatang dengan penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, tawaran Yesus itu diberikan bagi kita di masa kini. Ia mengerti bahwa setiap orang merasakan lelah dan haus akibat beratnya menjalani kehidupan sehari-hari. Bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, menerima aliran air kehidupan dan meminumnya, akan disegarkan. Roh Kudus dari Yesus menjadi sumber kekuatan bagi umat dalam menyusuri perjalanan hidup. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, murid-murid yang mengikut Yesus tidak akan hanya tahu tentang Dia serta merayakan Yesus secara ritual semata, melainkan mampu menjalani hidup sehari-hari dengan segala dinamika dan pergumulannya yang berat, yang membuatnya jatuh bangun dan bertanya tentang imannya. Kekuatan Roh memberi penyegaran, kekuatan, dan kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bukalah hati, bukalah kehidupan. Biarkan aliran Roh itu memenuhi kehidupan kita. Jangan keraskan hati dan jangan pernah merasa mampu mengatasi segala sesuatu dengan kemampuan kita sendiri. Karena upaya membuka diri terhadap karya Roh dapat dilakukan dengan pengosongan diri serta membuka diri untuk dipenuhi dengan karya Roh. Pengosongan diri dan keterbukaan pada karya Roh merupakan sikap hidup yang rendah hati. Dan kerendahan hati ibarat bejana kosong yang siap menerima aliran air untuk dimasukkan ke dalamnya. Bukalah hati, jadilah tenang, dan persilahkan Roh Kudus memulihkan kehidupan saudara. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan di hari Pentakosta ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, mampukan kami membuka diri akan karya-Mu atas hidup kami, sehingga kasih-Mu boleh mengalir melalui kehidupan kami, untuk memberkati orang-orang di sekitar kami, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Agar ada banyak kreativitas dan inovasi, dan spirit ketangguhan, spirit ketahan malangan, spirit keluasan, bak air yang mengalir, yang kami bersama butuhkan dalam menjalani kehidupan new normal nanti. Mampukan kami berjuang dan bertahan hidup bersama dengan sesama yang lain, menghadapi, memerangi, namun sekaligus merangkul pandemi ini sebagai kawan seperjalanan dalam kehidupan kami, dalam tatanan new normal nanti. Kami juga berdoa untuk para pemerintah bangsa kami, di dalam segala kebijakan yang mereka ambil. Untuk para tenaga medis yang berjuang bagi penyembuhan pasien COVID-19. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kesehatan, semangat agar Indonesia tidak terserah, agar Indonesia tidak menyerah dengan pandemi yang ada. Kami juga teringat untuk proses finishing pembangunan gereja impian kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kelancaran, agar pembangunan boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syafaat kami. Amin. Saudara-saudara, Pentakosta kita rayakan sebagai hari pengucapan syukur tahunan. Maka marilah kita memberikan pengucapan syukur tahunan kita sekalipun hari ini kita belum bisa beribadah di gereja dan kehidupan perekonomian belum bisa berjalan lancar sebagaimana sebelumnya. Mari kita mengingat firman Tuhan yang ditulis dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Umat dapat memberikan persembahan syukur tahunan dengan mengirimkan persembahan lewat transfer ke rekening BCA nomor 4884 888 788 atas nama GKI Komplek Pakuwon, atau memasukkannya ke amplop lalu menyimpannya untuk dibawa ke gereja nanti pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Mari kita menaikkan pujian dari KJ 289 bait 1 dan 4 sebagai pengantar persembahan syukur tahunan kita. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus, dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur karena kami tetap dapat beribadah di hari raya Pentakosta yang dilakukan secara online. Pada saat ini, walau di tengah kondisi yang sulit, kami tetap datang
dengan memberi persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk kegiatan pelayanan gereja kami dan lingkungan sekitar kami, yang pada akhirnya untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Demikian doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita jalani hidup di depan kita, hari demi hari, dengan merendahkan hati, dengan peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Kerendahan hati ibarat wadah yang kosong, yang siap menerima aliran-aliran air hidup. Kerendahan hati memungkinkan hidup kita hidup dalam luapan kuasa Roh Kudus yang ditandai dengan adanya buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Mampirlah ya Roh perkasa, terangi mata hatiku. Sabda Kristus beri berkuasa dalam diri hamba-Mu. Aku pun, ya terangi aku pun. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin.